Aku Brenda. Aku pengen sedikit berbincang dalam suara aksara bersama aku, Brenda. Kali ini aku pengen berbincang tentang circle pertemanan. Mungkin kata circle pertemanan udah gak asing masuk ke telingamu. Circle pertemanan itu berarti lingkaran pertemanan. Ada orang yang punya lingkaran pertemanan besar, ada yang kecil. Tapi keduanya sama-sama meyakini cuma punya segelintir orang yang paling dipercaya. Teman itu tempat berbagi cerita, suka maupun duka. Ada manusia yang gak bisa lagi percaya sama temannya sendiri dengan alasan sudah pernah tersakiti. Lantas cerita pada kekasih tentang trauma, bahagia, duka bersama teman dan keluarga. Malah dia yang bikin luka paling parah. Pertemanan juga tentang berbagi cerita dan rasa. Rasa, iyakah? Coba kita lihat. Ketika temanmu berbagi cerita, mengungkapkan bahagianya, mendapatkan suatu hadiah yang istimewa dari kekasihnya, apakah kamu benar-benar turut bahagia? Atau hanya pura-pura bahagia? Atau bahkan kamu menginginkan hal yang sama? Dan ketika kakak tingkatmu bercerita sedihnya dia setelah diputus pacarnya, dan betapa parau suaranya yang kamu dengar lewat ponsel, apakah kamu juga akan benar-benar ikut sedih? Atau hanya sedikit terbawa suasana? Dari dua cerita itu, menurutku berbagi rasa di sini seperti simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang satu gak rugi. Kok bisa? Ya iyalah, kamu gak akan dapat hadiah yang temanmu dapat. Kamu juga gak akan sepenuhnya merasakan yang kakak tingkatmu ceritakan. Makanya, kenapa aku bilang seperti simbiosis komensalisme? Terlalu sering kita berpikir atau bahkan merasakan bahwa teman-teman yang kita miliki tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika mereka membutuhkan kita dengan ikhlas dan lapang hati berusaha ada untuk mereka. Tapi saat kita membutuhkan mereka, kadang mereka hilang, entah kemana. Sebenarnya ada, tapi mungkin sibuk. Aku rasa ini suara hati banyak orang sih. Sadar gak sih? Semakin kita dewasa, circle pertemanan itu semakin sempit. Semakin lama, jangkauan pertemanan kita memang semakin luas, kenalan semakin banyak, tapi bisa dibilang temennya lebih sedikit. Karena semakin kita memfokuskan pada suatu tujuan, maka orang-orang dengan tujuan yang sama lah yang akan sering kita temui. Beda ketika waktu SD, semua anak kecil sebaya dianggap teman. Mulai aktif ya Bon. SMP menjadi pribadi yang penutup, pendiam dan pemalu. Teman juga sedikit. SMA mulai aktif lagi nih. Udah yang mulai menemukan orang-orang sefrekuensi, setujuan, enak diajak ngobrol, sering nongki, deket di ghosting, bercanda. Keluar SMA udah beda lagi. Apalagi angkatan 2020. Berteman lagi akrab-akrabnya, seru-serunya, tiba-tiba direnggut keadaan. Ketika SMA, teman itu mundur secara teratur. Menjauh dari kita entah karena merasa tidak nyaman, tidak sefrekuensi, karena ada masalah, atau memang sibuk. Itulah seleksi alam, di luar kuasa kita, dan itu haknya mereka. Tapi dengan begitu, kita menemukan teman yang benar-benar teman. Asik sih, ketika mengingat memori-memori itu. Nongki bareng, kegiatan bareng, dihukum bareng, ke kantin, jalan-jalan apapun itu. Ketika kamu merasa lingkaran pertemanan semakin kecil dan kamu berpikir teman-temanmu meninggalkanmu satu persatu, sebenarnya gak bisa dibilang meninggalkan juga sih. Gimana jika temanmu berpikir kamu meninggalkannya padahal tidak begitu? Karena semakin seseorang beranjak dewasa, hidup udah semakin diatur. Cita-cita harus digapai, tujuan didatangi. Ya benar, semakin lama orang-orang semakin sibuk. Tapi jangan menyalahkan kesibukan itu, memang udah jalannya aja. Aku pengen kamu jangan lagi berpikir bahwa semua orang meninggalkan kamu, lantas kamu merasa sepi dan sendiri. Aku yakin, pasti ada yang tetap bertahan dan menemani kamu apapun keadaannya. Aku percaya, gak ada yang benar-benar sepi dan kesepian. Percaya atau tidak, banyak kok manusia yang mampu peduli,
Hanya saja kamu tidak mampu melihatnya karena pandanganmu bukan pada mereka. Dan dirimu itu adalah zat yang paling peduli karena memang hanya dia yang mampu mengantarmu pada suatu tujuan. Oke, itu aja bincang-bincang kita. Salam dariku, Brenda.